Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Edu di channel ini untuk membahas soal persiapan akhir semester topik statistik. Dengan soal pertamanya, diketahui 30 data memiliki rata-rata P. Rata-rata 20% datanya adalah P tambah 0,1. Rata-rata 40% datanya adalah P kurang 0,1. Rata-rata 10% datanya adalah P kurang 0,5, dan sisanya 30% datanya rata-ratanya P tambah Q. Berapakah nilai Q-nya? Gitu ya. Untuk soal coba dijawab dengan konsep rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan bila sekelompok data memiliki rata-rata N1, sekelompok data lainnya memiliki rata-rata X2, sekelompok lainnya memiliki rata-rata X3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, dibagi banyaknya, N1 tambah N2 tambah N3, dan seterusnya. Nah, ini dia konsep yang mau kita pakai dengan diketahui 20% dari 30 ya. Berarti N1-nya adalah 20% dari 30, yaitu nilainya adalah 6. 6 data, rata-ratanya adalah P tambah 0,1. Kelompok kedua, N2, 40%, berarti 40 per 100 dikali 30. Adalah 12 data. 12 data, rata-ratanya adalah P kurang 0,1. Kelompok ketiga, 10%, 10 per 100 kali 30, 3 data, rata-ratanya adalah P kurang 0,5. Nah, sisanya, kelompok keempat, 30%, adalah 9 data, rata-ratanya adalah P tambah Q. Gitu. Nah, coba kita masukkan ke rumus ini ya. Ke rumus ini, dengan diketahui rata-rata semuanya adalah P. Yang nilainya N1 kali X1 adalah 6 kali P tambah 0,1. Ditambah 12 kali P min 0,1. Ditambah 3 kali P min 0,5. Ditambah 9 ya. 9 kali P tambah Q. Per 30 banyaknya. Gitu. Jadi dikali silang ke kiri, 30P sama dengan 6P tambah 12P tambah 3P tambah 9P ya. Nah, itu P-nya. Nah, terus sisanya 0,6 min 1,2 1,5 tambah 9Q. Gitu. Nah, ini adik-adik P-nya akan berjumlah 30 ya. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 12, 30. Jadi ini sama semua ya adik-adik. Nah, gitu. Jadi mendapatkan nilai 9P-nya, 9Q-nya adalah, ini dia ya, 1,2. Oh maaf, ini min ya. Min. Jadi 1,2, 1,5, 0,6. Jadi 1,2 atau langsung aja ya, 1,2, 1,5, 2,7 dikurang 0,6 gitu. Jadi mendapatkan nilai Q-nya adalah 2,1 dibagi 9 ya. Atau 21 per 90 sama dengan 7 per 30. Gitu. Nah, berarti jawabannya yang B ini ya.
Sekian dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi di video pembahasan soal selanjutnya. Halo adik-adik dan rekan-rekan semua, bertemu kembali dengan Kak Edu di channel Beyond Math ini untuk membahas soal persiapan penilaian akhir semester bab statistik, contoh soal nomor 2. Diketahui 5 buah data memiliki rata-rata 12, median 12, modus 15, dan jangkauannya 7. Maka nilai kuartil bawahnya adalah berapa gitu ya adik-adik. Nah, seperti biasa adik-adik coba belajar dengan cara mempause dulu video ini, coba mengerjakannya. Setelah itu dicocokkan dengan pembahasan yang akan diberikan ini. Nah, begini kira-kira uraian jawabannya. Kita susun satu-satu yang diketahui. Mediannya 12. Rata-ratanya min, rata-rata hitung 12, modusnya 15, jangkauan 7 gitu ya. Dengan dimisalkan data terurutnya adalah A, B, C, D, E gitu ya. Data urut naik ya. Bahwa diketahui banyaknya bilangan di data adalah ganjil, 5 buah bilangan, maka mediannya langsung di tengah-tengah data ya. Dalam hal ini, huruf C ini menjadi median. Gitu. Maka dari sini diketahui C-nya 12. Gitu adik-adik ya. Nah, sekarang uraian berikutnya dari median ini sudah menjadikan C-nya 12. Nah, sekarang berikutnya kita mengurai yang modus. Modusnya bernilai 15 adik-adik. Sementara itu, angka 12 kan posisinya udah di sini nih. Karena ini sudah terurut, maka letak angka 15 adalah di sebelah kanan 12 ya. Berarti mau tidak mau, letak 15 adalah di sini, di D ini. Supaya 15 menjadi modus, maka kita munculkan sebanyak 2 kali. Berarti sekaligus dengan E-nya ya, 15 gitu. Jadi dari modus 15 menghasilkan D dan E data yang bernilai 15. Gitu. Sementara berikutnya kita bahas jangkauannya. Jangkauan per definisi adalah data paling besar kurangi data yang paling kecil. Jadi jangkauan atau coba dinotasiin pakai huruf J adalah data terbesar kurangi data terkecil. Berarti adalah E dikurang A ya. Ini nilainya adalah 7. Dengan E-nya sudah 15. Berarti A-nya adalah 15 kurang 7, nilainya 8 gitu. Dari jangkauan menghasilkan A-nya bilangan 8 datanya. Nah, yang belum dibahas adalah min-nya rata-rata untuk mencari nilai B-nya gitu. Jadi rata-rata hitungnya adalah jumlah semuanya. Jadi mulai dari A 8, B-nya mau kita hitung, C-nya 12, DE-nya masing-masing 15. Dibagi banyaknya 5, ini diketahui di soal rata-ratanya 12 gitu. Jadi dikali silang ke sana, 30 tambah 20, 50 tambah B sama dengan 60. Maka mendapatkan nilai B-nya 10. Gitu ya. Nah, sesudah B-nya 10, maka data yang dimaksud di soal adalah bilangan 8, 10, 12, dan 15. Gitu. Dengan menentukan kuartilnya, dari mediannya dulu. Mediannya sudah di sini 12, sebagai kuartil tengah gitu ya. Nah, kuartil bawah adalah median dari dua data ini ya. Ini kuartil bawahnya. Sedangkan kalau kuartil atas adalah median dari dua data yang di sebelah kanan Q2.
di sebelah kanan median. Ini adalah Q3-nya, kuartil 3. Gitu. Nah, yang ditanya kuartil bawahnya berada di antara 8 dan 10. Jadi rata-rata kedua bilangan ini, Q1-nya adalah 8 ditambah 10 dibagi 2. Nilainya 9. Nah, gitu adik-adik. Oke, nomor 2 jawabannya 9 ya adik-adik ya. Sekian dulu pembahasan soal ini. Kita berjumpa lagi di pembahasan video soal berikutnya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Edo di channel ini untuk membahas soal persiapan ujian akhir semester tentang statistik, di mana soalnya adalah sebagai berikut. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Ada bilangan yang sebenarnya 36, tetapi terbaca 56. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Di banyak bilangan dalam kelompok tersebut adalah, nah, coba dihitung dengan rumus rata-rata, adik-adik ya. Tapi sebelum ke pembahasan, seperti biasa ya, adik-adik pause dulu videonya, coba mengerjakan soalnya. Setelah selesai untuk dibandingkan jawabannya dengan pembahasan yang akan diberikan ini. Nah, kembali ke pembahasannya. Diketahui persamaan rata-ratanya nanti. Nah, di awal itu diketahui 37,5 adik-adik rata-ratanya. Dengan banyaknya bilangan dimisalkan adalah N ya. Jadi, banyaknya bilangan dimisalkan N gitu. Banyak bilangannya. Jadi nanti persamaan rata-ratanya di awal itu diketahui 37,5 kali N ya. Gitu. Dengan rata-rata 37,5 sebanyak N. Nah, sekarang kita koreksi bilangannya. Jadi awalnya bilangan itu terbaca 36. Terbacanya 56, tapi sebenarnya 36 gitu. Jadi yang dikoreksi 56-nya adik-adik ya. Dikoreksi kan dengan cara kita hapus bilangan 56-nya, lantas kita ganti dengan 36. Jadi ketika kita menghapus 56-nya, dikurang ya. Dikurang 56 gitu. Terhapus 56-nya, lantas diganti dengan 36. Dimasukkan angka 36-nya. Gitu. Nah, dihapus 1, diganti 1, maka banyak bilangannya tidak berubah ya. Tetap N gitu. Nah, ini setelah dikoreksi, rata-ratanya menjadi 37. Nah, gitu kira-kira persamaan rata-ratanya adik-adik. Jadi, lanjut ngurai, 37,5 N dikurang 20 sama dengan 37 N gitu. Jadi, 37,5 N dikurang 37 N sama dengan 20 ya. Gitu, dimana selisihnya 0,5 N sama dengan 20, maka N-nya adalah 20 dibagi 0,5. Nah, jadi banyaknya adalah 40 bilangan. Gitu adik-adik kira-kira pembahasannya. Dan yang benar adalah yang huruf B. Gitu. Sekian untuk video kali ini, jumpa lagi di pembahasan video soal selanjutnya. Berikut soal pembahasan statistik persiapan penilaian akhir semester nomor 4. Diketahui tabel berikut ditanya nilai modusnya. Dengan modus untuk data berkelompok, rumusannya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kalikan panjang kelas ya. Gitu. Nah, untuk menghitung dengan rumus tertera, carikan dulu kelas memuat modusnya terdapat di frekuensi terbesar ya. Terdapat di kelas dengan frekuensi terbesar. Bahwa tabel tertera frekuensi terbesarnya adalah 16. Kelas bersesuaian adalah kelas yang memuat modus. Jadi kelas ini memuat modus. Nilai
TB, tepi bawahnya, adalah nilai kiri kelas dikurangi setengah ya. Jadi, nilai tepi bawahnya 64,5 gitu. Nah, berikut simbol D1 sama D2 merupakan selisih frekuensi. Acuannya adalah kelas modusnya ya. Berfrekuensi 16 dengan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi, dari 16 ini dikurangi 11 ya. Itu adalah D1-nya. 16 kurang 11, maka D1-nya adalah 5. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi, dengan 14 ya, maka D2 adalah 16 kurang 14. Jadi, D2-nya bernilai 2 gitu. Nah, kalau C-nya adalah panjang kelas ya. Panjang kelas itu merupakan tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Nah, melihat tepinya, kalau tepi atas, kelasnya kan 65 sampai 69. Kalau tepi atas adalah nilai kanan ditambah setengah. Jadi 69,5 dikurang tepi bawah adalah nilai kiri dikurangi setengah. Jadinya 64,5. Maka panjang kelasnya adalah 5 gitu ya. Sehingga rumus modusnya tepi bawahnya 64,5 ditambah D1-nya 5, D1 tambah D2, 5 tambah 7 kali dengan 5 gitu. Jadi 64,5 ditambah 25/7. Jadi sama dengan 64,5 ditambah 3/4/7 ya gitu. Jadi modusnya senilai 67 ditambah setengah ditambah 4/7 yang sama dengan 7/14 ditambah 8/14 gitu. Hasil jumlahnya 15/14, satunya ditambah ke 67 jadi 68/14 gitu. Nah, option yang paling mendekati adalah 68,07 ya gitu. Jadi pilihannya adalah yang D. Sekarang kita akan membahas soal persiapan ujian penilaian akhir semester statistik nomor 5 tentang median. Diketahui data berkelompok disajikan dalam tabel dengan diketahui nilai mediannya 71,9/10. Maka nilai K-nya berapa? Dalam bentuk 2K ya. Kita masukkan ke rumus median atau kuartil tengah ya dalam hal ini, yaitu tepi bawah ditambah setengah N min sigma F2 per F2 kali panjang kelas gitu. Dengan data-datanya sebagai berikut. Kita carikan dulu kelas yang memuat mediannya mengacu pada nilai yang diketahui di soal 71,9/10. Dia akan terletak di kelas 70 sampai 79 ya. Nah, di kelas yang ini memuat median atau memuat Q2. Nah, tepi bawahnya adalah nilai kiri kelas dikurangi setengah ya. Jadi 69,5 gitu. Nah, N adalah banyak datanya. Setelah dikumulatif dijumlahkan, banyak data ini adalah K ditambah 45 gitu. Jadi N-nya sebanyak K ditambah 45. Nah, sigma F2 adalah jumlah frekuensi kumulatif semua kelas sebelum kelas median. Sebelum kelas yang K ini. Sebelum kelas 70 sampai 79. Nah, inilah ketiga frekuensi kelasnya ditambah semua. Jadi 6 tambah 8 tambah 15, 29 gitu ya.
Nah, terus yang F2 adalah frekuensi di mana mediannya berada. Yang K ini ya. Dengan C-nya panjang kelas adalah nilai tepi atas 79,5 dikurangi tepi bawah 70 dikurangi setengah 69,5 10. Nah, ini datanya. Kita masukkan ke rumus dengan Q2 diketahui. Di sini adik-adik 71,9 per 10. Sama dengan tepi bawahnya 69,5 ditambah setengah N, K ditambah 45, dikurangi 29, dibagi K dikali panjang kelasnya 10. Gitu. Nah, kita pindahkan ke kiri. 71,9 per 10 dikurang 69,5 per 10 ya, pengganti setengah. Nah, sama dengan ini didua kalikan, jadi K ditambah 45 dikurang 58 ya, per 2K maksudnya, kali 10 gitu. Nah, sementara itu pas dikurang ini nilainya adalah 4 per 10 ya, atau dijadikan pecahan biasa 24 per 10. Nah, ini sama dengan K dikurang 13 dibagi K ya. Nah, dalam hal ini saling menghilangkan 5. Gitu. Nah, dikali silang adik-adik, jadi 24K sama dengan 50K gitu ya. Dikurang 5 kali 13 kali 10, 650. Maka 26K sama dengan 650 ya. Maka K-nya 650 dibagi 26 senilai 25. Gitu adik-adik. Nah, yang ditanya adalah 2K berarti 50. Jawabannya.